lagi bersama saya Junael Dan saya Reza. di The Brother Podcast. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga share. Iya. Tema kali ini kita akan bahas tentang pertemanan. Banyak soalnya sekarang ada yang fake friends, yaitu teman-teman palsu Ya. yang merasa teman tapi ternyata bukan sebuah pertemanan. Iya. Di satu sisi dia dianggap teman, di sisi lain ternyata dia cuma Dianggap musuh. Hmm. Banyak tuh. Gimana sih menurut kamu deskripsi dari pertemanan itu? Menurutku pertemanan itu dimana kita saling nyaman gitu untuk berbagi cerita. Kalau kamu gimana kalau masalah pertemanan tuh? Pertemanan kayak misalnya ngobrol bareng gitu atau jalan-jalan kemana-mana bareng kayak gitu pertemanan. Iya. Tapi dia nggak ada hubungan lebih dari seorang teman kayak gitu. Nggak sampai ada pengorbanan gitu. Tapi ada sih sedikit yang ada pengorbanan. Ya belum bisa dipastikan semuanya gitu. Iya. Semuanya dia jahat temen tuh kayak gitu. Pasti ada yang sedikit dia pengorbanannya, di sisi pengorbanan tuh lebih nilai tambahnya. Tapi menurut kamu ada nggak misalnya kayak gini, pertemanan itu lebih sedikit dia usianya dalam sebuah hubungan atau persahabatan lebih lama gitu? Kayaknya lebih panjang itu persahabatan deh. Sahabat tuh dia ngerti kita. Kalau pertemanan tuh bisa jadi dia tahu keburukan kita, habis itu dia jauh gitu. Hanya melihat casingnya aja. Oh iya. Yang kita pertamanya dikira kita itu kaya, ternyata kita itu punya rumah kecil gitu. Ya udah Rasa dia minder jauh. gitu Minder dia punya teman kayak kita, ya udah dia jauh gitu. Tapi kalau misalnya ada temen yang kayak gitu, kamu tetap pertahankan atau kamu singkirkan, kamu buang jauh-jauh gitu? Kalau teoriku ya, Ya. kita itu kalau semasa bukan aku yang menjauhi dia, ya sudah aku temanin dia. Gitu. Kalau dia yang punya pemikiran menjauhi aku, ya sudah, dia yang mau toh. Oh, iya. Mau ya udah, aku nggak bisa ngapa-ngapain, terpaksa kita jauh. Kalau misalnya apa yang membuat kamu sih merasa dia itu seorang teman atau dia itu seorang yang ada hubungan dengan kamu gitu? Semasa dia mau berkomunikasi sama aku itu nggak jauh sebatas kenal aja. Iya. Dia tahu nama aku tahu nama dia, nggak gitu pertemanan. Kita itu berteman tuh dia mau Menerima kamu apa adanya. Oh enggak, kalau menerima kamu apa adanya belum tentu itu pertemanan. Yang penting dia menerima aku di situ, mau kita berkomunikasi bersama, itu sih aku udah anggap temen sih dia. Apalagi kalau ketemu setiap hari itu, Iya. itu juga nilai tambahnya juga. Mungkin Pertemanan. bisa lebih dari pertemanan kalau misalnya udah saling dekat gitu atau setiap hari bertemu gitu. Menurutku sih enggak Belum bisa. tentu juga Belum ya. tentu. Kalau dia misalnya sering bertemu, habis itu dia mau dia mengenal kamu lebih gitu. Pernah nggak kamu kesal misalnya sama sifatnya dia? Kalau kesel sih sering tuh. Kalau di setiap pertemanan ataupun persahabatan tuh, kalau nggak ada kesel tuh itu nggak ada bumbunya, nggak ada kayak Oh, iya. kayak masakan tanpa garam gitu, Iya. nggak enak, hambar, Iya. flat aja. Kalau kamu gimana? Ada nggak pernah temanmu itu ngecewain kamu gitu? Ada sih ngecewain, kayak beda pendapat gitu loh. Beda pendapat, dia milih A, aku milih B. Mungkin itu yang membuat jadinya kayak ada renggang lah di sebuah pertemanan itu. Tapi cara aku gimana caranya supaya nggak ada renggang itu semakin berlarut-larut gitu, jadinya berpisah pertemanannya, hancur itu, ya udah saling memaafkan. Iya, kita harus saling memaafkan, bercermin dari Ada diri yang sendiri. mengalah gitu ya. Mengalah tuh penting, walaupun kata pepatah tuh ya, mengalah belum tentu kalah. Karena kalau kita mengalah itu berarti kita bercermin. Karena mengalah itu mungkin introspeksi diri. Introspeksi diri kita. Kalau kita juga kadang bikin kesel sama dia, walaupun dia sering bikin kesel, tapi lebih baik kita introspeksi diri juga. Tapi kalau kayak gitu mungkin bisa kembali lagi pertemanannya atau akan ada rasa nggak enak gitu. Ini kunci dari pertemanan nih. Kalau dia menganggap itu sesuatu guyonan gitu, pasti dia gini, Bisa melupakan. melupakan dengan sekejap. Tapi kalau dia udah membawa perasaan apa yang kita omongin sama dia, misalnya kita
lupa kalau dia itu membawa perasaan. Habis itu kita ngomong kasar di depan dia itu, habis itu dia simpan dalam hati. Iya. Dia gimana Pendam ya? gitu ya. Pendam Dia ke- jadikan itu untuk balas dendam. Ya, gitu. iya kayak gitu tuh. Lebih baik kita cobalah mundur alon-alon. Iya, mundur perlahan-lahan. Lebih baik ditinggalkan daripada rasa sakit itu Iya. semakin menjadi-jadi. Oh, jangan jadi kayak topeng itu di depan Iya. kita baik, tapi dalam hatinya dia, aduh, dia udah kemarin loh, kapan aku udah siap-siap balas dendam gitu. Banyak orang pertemanan hanya sebuah topeng gitu, topeng belaka untuk di belakangnya sebenarnya dia itu orangnya itu pingin balas kejahatan temennya itu. Mungkin yang merasa yang paling nggak enak itu ya baper itu, masih merasa ada aku kemarin berbuat salah, kayaknya dia ini nggak mungkin maafin aku nggak mungkin dia menerima aku lagi, kayaknya aku lebih baik mundur perlahan-lahan. Apa itu kayaknya hal yang baik atau hal yang gini yang jelek mungkin? Bahwa perasaan tuh ada sisi baiknya, ada sisi jahatnya. Sisi jahatnya itu kalau kita punya salah habis itu dia pendam itu dia jadi itu kan sisi jahat itu. Jadi pertemanan tuh bukannya semakin baik, semakin dekat kita berteman sama dia semakin jauh gitu loh. Juga itu kan baper tuh dalam hati juga, kita Iya. nggak ngerti dia. Setiap manusia memiliki rasa yang Iya, rasa baper itu. nggak, kita juga nggak ngerti kalau dia baper, dia juga nggak ngerti kalau kita baper gitu. Habis itu kalau sisi baiknya itu ini, misalnya baper tuh kita udah nolong dia, habis itu dia mau mengingat dulu, Iya, mengingat dulu apa yang kita balas sudah bantu. budi. Iya, Minta dibalas budi. iya, jadinya ya, jadi dia menolong kita gitu, berfungsi baper. Baper tuh ada sisi baik sisi buruknya. Misalnya kalau pertemanan pertemanan yang baik itu seperti apa? Pertemanan yang baik itu kalau kita sama kayak pacaran gitu, jalannya bareng, kita nggak ada rasa dengki, kita nyaman sama dia. Kemana-mana bareng gitu? Nggak juga sih kalau pertemanan bareng, harus jalan bareng gitu. Maksudnya Karena ada gini ya, pertemanan itu tidak harus sesama jenis. Kadang Iya. ada juga yang beda, seperti pertemanan cowok dengan cewek gitu. Mungkin kayak gitu gimana? kalau kayak gitu sih bagus itu, karena dia jadi kayak egonya itu jadi seimbang gitu loh. So cowoknya itu lagi emosian, ceweknya nanti yang nenangin dia. Kalau ceweknya emosian, cowoknya nenangin dia. Jadi kan seimbang. Banyak yang kalau pertemanan sesama jenis tuh dia nggak seimbang. Ini egonya keras, yang lagi satu egonya keras, Iya. otomatis kan jadinya kayak sama-sama keras gitu loh. Hmm. Jadinya pertemanannya hancur. Jadi goyah gitu ya? Iya. Nggak bisa kuat dia. Saya kayak contohnya ada cewek M. Dia kan M itu otomatis dia naik emosinya tuh. Cewek yang ini nggak ngerti dia. Iya. Cewek yang lagi satu ini nggak ngerti kalau dia lagi M. Ya udahlah, emosi ketemu emosi. Masalahnya bukan semakin jalan keluarnya semakin dekat, dia malah jalan keluar itu semakin jauh. Ya udah, akhirnya pertemanannya hancur. Perasaan kita harus dijaga satu sama lain. Iya, berarti perasaan tuh emang harus dijaga. Ya, bukan cuma kayak pacaran aja butuh perasaan, temen juga harus ngerti Jalan tuh perasaan. tidak selalu rata, tapi ada yang berlubang-lubang seperti kayak tadi ini. Mm-mm. Ada misalnya kalanya kita memang baik-baikan, rasa senang, tapi tidak harus tidak mungkin juga kita berlarut-larut di masa senang itu, akan ada berputar lagi gini masalah, akan ada masalah. Iya. Seperti roda kehidupan gitu. Selama kita jalanin hidup itu ya, kita itu tetap kita harus menghadapi masalah. Kalau kita udah nggak ada masalah itu berarti kita udah mati. Iya. Walaupun orang yang seperti presiden pun ya, dia itu menghadapi masalah yang lebih besar juga. Walaupun kita anggap presiden udah kaya raya, temannya banyak, tetap masalah itu dia pasti hadapi. Pernah nggak kamu misalnya ada pertemanan di jauh dari luar kota misalnya, apakah masih ada di situ ada hubungan persahabatan gitu atau pertemanan gitu? Ya, kalau aku sih belum pernah sih kayak gitu ya. Tapi kalau aku ya melihat teman-temanku yang kayak gitu juga, yang dia masih berkomunikasi sama temennya walaupun udah beda jarak, mereka masih saling video callan gitu. Yang perlu diacungi jempol gitu sebagai teman, sebagai mungkin dia udah bukan teman lagi dia kalau kayak gitu, jadi sahabat kayak gitu. Walaupun dia tidak ada di sisinya, tapi dia merasa pertemanan itu tidak
membatasi jarak. Iya. Nggak ada batasan di jarak. Jarak itu nggak bisa membatasi. Tapi misalnya ada nggak kamu kayak pesan untuk orang-orang yang pertemanannya dibatasi oleh jarak itu yang pertemanan mereka? Oh ya, pesanku sih tetap berkomunikasi. Oh, satu komunikasi. Komunikasi itu penting untuk setiap orang itu, walaupun dia sesibuk apapun dia tetap harus berkomunikasi sama temennya, sama seperti pacarnya gitu. Mereka walaupun jauh tetap mereka berkomunikasi, video callan itu perlu tuh. Habis itu misal kalau temenmu di tempat jauh sana dia punya masalah, kamu harus bantu dia gitu loh. Bantu sebagai temen yang satu perjuangan, mungkin dulu dia satu perjuangan punya masalah, dibantu. Kalau kamu gimana juga? Kalau aku ya saling percaya aja sih. Iya. Saling menganggap itu pertemanan itu memang harus dijaga, karena pertemanan itu kayak anggaplah roti dengan mentega. Iya. Dia menyatu kayak gitu. Ya pertemanan tuh udah kayak lengket banget gitu. Iya. Nggak bisa lagi, walaupun dia sekarang udah jauh gitu, tetap dia nggak mungkin lupa dulu dia temennya siapa gitu, main bareng, mengisi waktu dia dulu gitu. Misalnya kalau ada temanmu yang sakit keras misalnya begitu, apa pengorbanan yang kamu akan berikan kepada seorang teman? Kalau aku punya teman yang sakit keras, aku itu pasti bantu dia gitu. Walaupun orang bilang uang itu perlu. Sebagai sahabat teman itu kita harus membantu dia lewat dana gitu, untuk misalnya masuk biaya rumah sakit kita bantu dia setengahnya. Tapi jangan lupakan doa. Iya. Doa itu perlu. Karena doa itu besar kuasanya. Iya, besar kuasanya. Mungkin dengan cara cukup kita di sampingnya, mendampingi dia dalam masa-masa dia berbaring rumah sakit gara-gara sakit. Iya. Itu mungkin salah satu cara yang bagus juga ya. Iya, sesuatu yang perlu banget tuh. Mungkin udah sebagai menghibur teman. hatinya dia yang sakit, ada yang jenguk gitu ya. Ya jenguk juga itu perlu itu. Nggak usah kita berpikir lu, wih, bawa apa ya ke sana? Kita menjenguk itu bawa apa ke sana? Nggak perlu. Jadi pertemanan itu harus kita miliki gitu ya. Karena kan tidak semua orang memilikinya. Ada yang merasa pertemanan atau persahabatan itu membuat dirinya hancur, atau ada karena sifat dia itu dia merasa bahwa orang itu tidak bisa menerimanya. Ada nggak kayak gitu? Kayak misalnya dia merasa dirinya itu memang gak cocok lah untuk bersahabat, gak cocok lah untuk berteman, orang pasti tidak menerima aku. Nah, itu suatu ketakutan tuh. Semua orang punya itu kok. Semua punya ketakutan dalam dirinya, takut dijauhi sama orang, takut dia nanti gimana ya temannya itu menguntungkan dia. Tapi satu yang kita harus pikirkan, kita itu makhluk sosial. Iya. Setiap orang itu bukan wajib lagi sih, jadi takdirkan dia punya teman, sahabat, pendamping hidup, itulah modelnya kayak gitu. Kita itu harus saling berkomunikasi gitu. Kalau kita menyimpan, kayak misalnya kita menyimpan sesuatu masalah, kita pasti harus membagikan ke teman kita. Iya. Nah mungkin kita simpan itu, pendam itu sampai kita nanti. Setiap orang itu punya max-nya gitu loh. Punya gimana ya? Batasan otaknya juga punya batasan. Iya. Kalau kita udah melewati batasan tuh pasti ujung-ujungnya depresi. Nomor 1 depresi dulu. Habis itu bunuh diri. Itu akhirnya itu udah bunuh diri pasti, karena kita udah aduh, Dia kan melampiaskan ke dirinya sendiri. iya, banyak tuh yang kayak menyayat-nyayat tangannya itu karena dia nggak ada lagi yang dia pakai curhat gitu loh. Curhat apa masalahnya dia itu. Kayak gitu. Mungkin ada pesan untuk orang-orang yang seperti itu. Pesanku sih, kita harus kesampingkan ego kita dulu. Kita sebagai orang itu harus berpikir kita itu makhluk sosial. Kita butuh orang yang Ada di samping kita, walaupun dia orang itu jauh gitu loh, walaupun dia nggak tahu juga dia mikirin kita atau enggak. Yang pasti kita harus berpikir yang penting ada dia. Berpikirlah positif itu. Iya, Mungkin keberadaan dia perlu. mereka waktu mendengar cerita kita aja udah kita merasa lega gitu, ataupun dia tidak bantu gitu kan. Iya. Dia mendengarkannya udah cukup. Iya, lega, bikin hati kita lega gitu. Dan mungkin ada pesan untuk tema hari ini, pertemanan, untuk orang-orang yang di sekitar situ. Oh, generasi muda. Kita makhluk sosial tuh, pertemanan tuh nggak bisa dipungkiri lagi.
kita itu harus Udah jadi seperti teman. kebutuhan. Iya, kebutuhan tuh ada primer ada sekunder kayak gitu kan modelnya. Iya. Kita itu harus jadi teman yang baik. Jangan sebagai teman yang hanya cari untungnya aja. Jangan itu, jadilah teman yang ada di saat temanmu susah. Senang melihat temanmu senang dan susah melihat temanmu susah. Dan membantunya walaupun di saat Iya. dia susah. Tidak hanya pergi begitu saja. Kita membantu teman tuh itu perlu loh. Iya. Sedikit apapun tuh teman tuh juga dia ingat pasti bantuan kita itu. Iya. Mungkin kalau misalnya dia tidak bisa memberi uang atau itu waktu karena dia ada urusan, dia bisa luangkan dengan doa. Iya. Karena doa itu kan kayak tadi, doa itu adalah besar kuasanya. Besar kuasanya. Pasti dia tahu juga kok. Iya. Jadi inilah podcast kita hari ini Iya. dengan tema pertemanan. Jadilah teman yang baik. Iya. Jangan jadi teman yang menguntungkan, teman palsu, teman yang bertopeng hanya menusuk dari belakang. ya menusuk dari belakang. Kita harus jadi teman yang baik bersama teman-teman kita, baik cerminan untuk orang lain gitu. Ya, generasi muda kita ini perlu komunikasi dengan teman. Karena mah nggak jauh-jauh pasti mereka juga yang membantu kalau kita susah. Nggak Iya. mungkin musuh kita, nggak mungkin kalau musuh Iya. kita yang membantu kita. Jo, gimana pesanmu sebagai generasi muda, gimana pertemanan ini Jo? Jadi kembali ke yang tadi, bahwa pertemanan itu tidak membatasi oleh jarak, Iya, tidak membatasi oleh keadaan fisik, iya Bang. yang membatasi oleh sifat buruk kita. Iya. Dia akan Jangan selalu ada main. di samping kita. Iya. Jadi kalau ada orang-orang yang misalnya memiliki sifat buruk atau kondisi yang baik, jika dia ada beban hati untuk menjadi teman kita, ya kenapa tidak? Iya. Kita harus lebih daripada dia, harus kita mendorong dia maju. Jangan kita malah kayak meremehkan atau mengecewakan dia. Ya, jadi teman yang support menyupport. apapun yang dia lakukan kita Iya. nggak boleh membatasi sebagai teman. So dia pingin sepak bola, kita paksakan dia harus ikut Kemauan ikut kita. gini, ya, Itu kan kemauan kita Malah merusak diri merusak. sendiri, merusak Dan masa dia depan juga, dia juga. Ya gitulah, kita harus sebagai teman yang support apapun yang dia lakukan tuh kita support. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Ya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.